adik-adik. Wah, senang sekali ya kita masih dalam suasana sukacita Natal. Bener Kak Indira. Gimana Kak, Natal kemarin bersama keluarga? Wah, pastinya menyenangkan sekali dong Kak Retno. Tapi sayang ya, kita nggak bisa merayakan Natal bersama dengan adik-adik di gereja ini. Iya Kak, sedih ya? Sedih Kak Retno. Tapi nggak apa-apa deh Kak Retno, kemarin kan kita udah merayakan Natal meskipun secara online. Iya, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita ya Kak ya, untuk Iya, betul merayakan sekali. kelahiran Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekarang masih semangat ya untuk kita beribadah. Ya, karena kita hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk bersukacita dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita memulai ibadah kita hari ini ya. Nah, Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami selama tidur kami semalam, dan pada pagi ini kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita menyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan dari pulau dan benua. Senantiasa terdengar pujian bagi nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Gloria bagi Yesus yang telah lahir ke dunia. Yang telah lahir ke dunia, dan biarlah kita surga bergema menyanyikan pujian bagi Allah yang telah lahir ke dunia. Ya, seperti orang Majus yang penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus, kita pun bersukacita menyambut kelahirannya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Ramaja. Kita surga
kita surga bergema, lahir Raja mulia. Shalom adik-adik. Halo, selamat siang. Jangan lupa ya, kita sudah merayakan Natal. Kakak ucapkan selamat Natal. Sukacita Natal masih kita rasakan hingga saat ini ya. Dan saat ini adik-adik sudah siapkan untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya di rumah ya. Siapkan dulu Alkitabnya. Kita duduk manis, kita mau berdoa dulu pada Tuhan Yesus. Siapa yang tadi pagi sudah berdoa ya? Pastinya kalau bangun tidur kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau belajar firman-Nya. Kita juga mau berdoa minta Tuhan memimpin kita, menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa, tirukan kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk siang hari ini kami kembali belajar firman-Mu. Tuhan, kami rindu agar Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar cerita firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kemarin kita sudah merayakan Natal ya. Nah, adik-adik pastinya tahu ya, Natal itu kita memperingati apa sih? Iya, Natal itu kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Nah, pastinya adik-adik sudah tidak asing lagi dengan ceritanya tentang orang Majus ya. Nah, hari ini kakak mau bawa kita untuk membaca kitab Injil Matius pasal yang kedua. Nah, Injil Matius itu perjanjian baru ya, adik-adik buka di perjanjian baru di Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Yuk kita akan baca ya. Kita baca bersama-sama. Judulnya Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia dan beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia. Itu kata Herodes ya adik-adik. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulalah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, itulah pembacaan firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Nah, di sini itu ceritanya ada dua kelompok orang ya adik-adik. Yang satu orang Majus. Orang Majus itu ahli perbintangan ya, jadi dia bisa melihat keberadaan Tuhan Yesus lahir di mana. Terus yang satunya lagi adalah Raja Herodes. Nah, orang Majus ini mencari Tuhan Yesus dengan sungguh hati adik-adik. Mereka datang pada Tuhan, mereka karena mendengar bahwa Juru Selamat lahir, sehingga mereka mencari keberadaan Tuhan Yesus dilahirkan di mana. Dan mereka pun datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi mereka dengan sukacita, dengan segala senang hati mereka datang pada Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Sama seperti kita ya, yang habis merayakan Natal, setiap tanggal 25 Desember kita merayakan bahwa disitulah hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita ya. Kita menyambutnya dengan penuh sukacita, bahkan mungkin adik-adik ada yang berlatih nyanyi, berlatih menari ya, untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tetapi di satu sisinya lagi ada seorang raja yang bernama siapa tadi adik-adik? Iya, namanya Raja Herodes ya. Nah, Raja Herodes ini dia juga penasaran adik-adik, di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Tetapi keingintahuannya Herodes ini bukan ingin menyembah seperti orang Majus ya adik-adik. Herodes ini ketakutan. Dia mendengar bahwa seorang raja akan lahir. Nah, padahal dia juga seorang raja ya adik-adik. Dia pasti mikir, aduh, akan ada raja lagi, berarti aku ada saingan. Bisa-bisa orang raja yang baru dilahirkan ini akan menggantikan kedudukanku. Nah, itu yang ada di dalam pikiran Raja Herodes. Makanya dia mengumpulkan ahli-ahli kitab suci, orang-orang Farisi, dikumpulkan semuanya, lalu dia bertanya, di manakah raja yang akan dilahirkan itu, katanya. Aku juga ingin menyembahnya, dia bilang seperti itu. Padahal sebetulnya Herodes ini mencari Tuhan Yesus bukan untuk menyembahnya ya adik-adik. Dia hanya rasa takut. Dia khawatir bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu akan menggantikan posisinya sebagai raja di Israel. Jadi dia itu sebetulnya mencari Tuhan karena apa? Karena motivasi yang salah ya adik-adik. Dia untuk kepentingan dirinya sendiri, dia mencari Tuhan Yesus. Sangat berbeda dengan orang Majus ya. Kalau orang-orang Majus itu mencari Tuhan Yesus karena mereka betul-betul ingin menyembah kepada Tuhan, betul-betul ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, seperti di ayat yang 11 tadi, bahwa orang Majus itu memberikan persembahan ya, memberikan emas, kemenyan dan mur, segala barang yang berharga bagi mereka, mereka berikan pada Tuhan Yesus. Sangat bertolak belakang sekali dengan Herodes. Herodes itu mementingkan keinginannya sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri karena dia takut. Nah, di dunia ini banyak ya orang yang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang berbeda-beda. Nah, pelajarannya apa ya adik-adik buat kita? Nah, kita diajar untuk meneladani orang-orang Majus ini yang datang kepada Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Mereka sungguh-sungguh ingin menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan karena ingin dilihat orang ya. Nah, kalau adik-adik di sini pun kita harus belajar supaya kita datang kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan supaya kita dilihat orang baik ya. Bukan supaya dinilai orang, wah anaknya itu rohani, anaknya itu rajin ke gereja. Bukan untuk itu ya. Nah, kita datang kepada Tuhan, kita rajin sekolah minggu, kita rajin membaca Alkitab, bukan untuk dipuji orang lain, tetapi kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini dengan memberikan yang terbaik. Sama seperti adik-adik memberikan persembahan, memberikan nyanyian, pujian kepada Tuhan, memberikan persembahan tari-tarian kayak di sekolah minggu dan sebagainya. Itu bukan supaya kita dilihat orang baik ya, tetapi karena kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan kita ingin memberikan yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan.
yaitu hati kita, ketulusan kita kepadanya. Jangan seperti Herodes ya, yang mencari Tuhan karena motivasinya yang tidak baik. Dia mencari Tuhan justru karena ingin tahu di mana keberadaannya. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya kan, bahwa Herodes itu melakukan tindakan yang sangat kejam. Jadi dia membunuh semua anak kecil karena dia berpikir bahwa anak yang lahir pada saat itu adalah salah satu yang akan menjadi raja menggantikan dia. Jadi motivasi Herodes itu tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh menirunya, bahwa kita harus seperti orang Majus ini yang datang pada Tuhan dengan ketulusan hati dan betul-betul karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan di rumah, kalau saat ini masih ibadah di rumah ya, kita belajar firman Tuhan, kita sekolah minggu walaupun masih dengan online ya adik-adik, tapi kita melakukannya bukan karena terpaksa, bukan karena biar dapat hadiah dari papa mama, bukan biar dapat hadiah Natal, bukan dapat pujian dari kakak-kakak guru ya, tapi lahir dari hati kita yang betul-betul kita mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di kitab Perjanjian Lama ya adik-adik, dari kitab Mazmur pasal 97 ayat yang 11. Ayo, sudah ketemu apa belum? Kalau yang sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya, dari kitab Mazmur pasal yang 97 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Ya, kita ulangi lagi. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi kita bersukacita karena kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga bersyukur dan bersukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita ya adik-adik, baik belajar, sekolah minggu, atau apapun yang kita lakukan, semuanya itu dilandasi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pasti memberi yang terbaik, memberkati kita senantiasa. Nah, itu cerita kita hari ini adik-adik. Kita mau menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa, tirukan kakak di rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ajar kami untuk datang ke sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan, memuji, bernyanyi bagi Tuhan, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan karena ingin dilihat orang kami baik, tetapi karena semua itu kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dunia ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ajar kami untuk senantiasa melakukan segala sesuatunya bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat pujian, hadiah dari orang di dunia, tetapi kami melakukannya karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu kita selesai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.